Saya tanya, Mat. Pertanyaannya begini. Nah, ini kan nomor rekening ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, gampang urusannya, dan selalu dalam lindungannya, amin. Ini pagi kita mulai buat video ini dari sebelum Polsek Bakong. Kenapa saya buat sebelum Polsek Bakong? Anggaplah kita mulai dari Polsek Bakong, karena sebelumnya video sampai ke sekitaran Polsek Bakong itu sudah kita buat videonya, Mat. Silakan ditonton, linknya saya letakkan di pojok kanan atas video ini. Dan sekarang ini saya buat mulai dari sekitaran Polsek Bakong sampai, kalau misalnya baterai ini bisa cukup, ke sekitaran Kota Pamekasan, ya kita lanjut, atau kita lanjut sampai, kita sebutkan sampai baterai dari kamera ini habis, gitu aja ya, Mat ya. Ini pagi, Mat, jam menunjukkan kurang lebihnya sekitar jam 6.49, jam 6.50 menit pagi nih, Mat. Sedangkan di video sebelumnya itu kita buat sekitar jam 1 siang. Ini pagi. Saya ini dipanggil oleh Ustadz di Yayasan MII Camplong, karena ini, Mat, anak saya itu mendapatkan bantuan berupa uang atau PIP katanya. Beberapa hari yang lalu itu saya dihubungi oleh Ustadz dari yayasan itu, namanya Ustadz Sudi. Ini apabila Ustadz Sudi menonton video ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Ustadz Sudi, dan saya minta maaf atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai walinya. Anak saya itu, Mat, dapat uang dari pemerintah. Katanya itu PIP. PIP itu singkatan dari apa? Saya juga tidak begitu paham detailnya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang tahu PIP itu singkatan dari apa. Tolong dijawab, caranya isi di kolom komentar di bawah video ini ya. Di telepon saya, Mat, bahwa anak saya itu dapat bantuan. Terus Ustadz Sudi itu menanyakan nomor rekening, sedangkan
Saya juga bingung, Mat. Yang ditanyakan itu rekening BRI. Sementara kata istri saya, rekening BRI punya anak-anak saya itu yang sudah pernah terdata mungkin ya, itu sudah kami serahkan ke salah satu tenaga pengajar juga di MII ini. Cuman setelah kita tindak lanjuti, yang kata Ustadz Sudi ini sudah ditanyakan juga ke salah satu ustadzah yang juga seingat kami sudah pernah diberikan rekening ini, dan ternyata jawabannya itu nggak ada sekarang. Makanya saya dikasih masukan oleh Ustadz Sudi ini agar menindaklanjuti ke SD anak saya. Waktu masih zaman SD kan dapat juga, Mat. Bantuan ini mulai dari SD, Mat, dapatnya. Akhirnya saya langsung menindaklanjuti ke pihak SD dekat-dekat rumah saya saja. Nunggu, Mat, mulai dari sampai pagi. Yang di sekolah itu sebagian besar para gurunya itu namanya SD Plus Muhammadiyah 1 Waru. Yang sebagian besar para gurunya itu teman saya juga. Akhirnya saya menanyakan data rekening anak saya yang pernah mendapatkan bantuan PIP itu. Saya tanyakan ke salah satu gurunya, yang kebetulan ada. Kemudian saya tanya, Mat, pertanyaannya begini, ini kan nomor rekening ada? Tanya begini, ya katanya. Bagaimana caranya agar saya itu mendapatkan buku tabungannya, sedangkan buku tabungan dari nomor rekening ini bisa dibilang ini hilang sekarang. Akhirnya saya dikasih saran melaporkan ke pihak kepolisian bahwa buku tabungan ini hilang. Kemudian saya disuruh bawa fotokopi KTP dan kakak juga kalau tidak salah begitu, Mas. Akhirnya saya pergi ke Polsek Waru, dekat-dekat rumah saya juga. Ada beberapa videonya, silakan teman-teman tonton juga. Link dari video itu saya letakkan di pojok kanan atas video ini. Akhirnya, Mat, saya ke Polsek Waru melaporkan bahwa buku tabungan anak saya itu hilang. Dan setelah dibuatkan buku laporan hilang ke pihak kepolisian oleh guru di SD itu, namanya Ustadz Haikal. Apabila Ustadz Haikal menonton video ini, saya ucapkan terima kasih ya Ustadz, sudah membantu kami untuk mempermudah urusan ini. Kemudian setelah dari kantor kepolisian itu, saya diminta untuk ke Bank BRI langsung. Cuman pada waktu itu banknya tutup karena saya meminta
keterangan data tersebut pada hari Sabtu. Jadi bank itu Sabtu dan Minggu tutup, Mat. Dan pada hari Seninnya saya langsung pergi ke Bank BRI itu untuk meminta buku tabungan baru yang nomor rekeningnya masih tetap yang ada di data sebagaimana yang diminta oleh Ustadz Sudi dari Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong Sampang Madura itu, Mat. Dan setelah saya pergi ke bank, akhirnya nunggu antrian saya ambil nomor antrian nomor 13. Sedangkan customer service-nya itu beroperasi hanya satu saja, biasanya 2. Jadi lama, Mat. Saya nyampe ke bank itu sekitar jam 8. Hanya saya tanya ke satpamnya. Dari Pak Satpam itu saya diminta untuk kembali sekitar jam setengah 10-an. Mudah-mudahan udah nyampe ke nomor urutnya Bapak. Bilangnya begitu, Mat. Dan akhirnya saya pulang begitu nyampe jam setengah 10, saya kembali lagi ke bank. Sampainya di bank ternyata masih nomor urut 8. Hanya kita tanya lagi, apa saya harus pulang dulu lagi, Pak? Saya tanya gitu, Mat. Saya diminta nantinya sekitar jam 10-an ya, Pak, sampai kembali lagi. Saya jawab, oke dah. Saya gitu, Mat. Pulang dan kembali lagi. Nah, sekembalinya itu saya sudah di nomor urut 12. Jadi tinggal satu nasabah lagi kita tunggunya, Mat. Dan akhirnya sampailah ke nomor antrian kita, Mat. Dan akhirnya saya ditanyakan, selamat siang, selamat pagi, Pak, apa yang perlu kami bantu? Bilangnya begitu, Mat. Saya menjawabnya dengan bahasa Madura. Ini bahasa Maduranya. Guleh parloh buku tabungan se nomor rekening hanikah atas nama anak guleh anak anak ini ke badaneng pondok badaneng yayasan boleh bantuan boleh bentayan buku namanya mana fisik tabungan dan nomor rekening nikah. Translate-nya ini, saya butuh fisik buku tabungan dari nomor rekening ini yang atas nama anak saya. Akhirnya ya Bapak bawa itu akte anak yang atas nama anak tersebut ada, saya jawab begitu, Mat. Dan kakak juga kalau nggak salah, Mat. Dan saya dibuatkan 10 sampai 15 menitan dan tanpa biaya apa-apa, Mat. Saya minta tolong untuk dicetak buku tabungan tersebut. Ternyata di buku tabungan itu isi ada saldo 1.500.000. Ini kita sudah nyampe, sudah di ini sekitar pasar Lumpungan. Ini, Mat, sudah mendekati kota Pamekasan. Dan kembali ke itu tadi, setelah saya cetak buku tabungannya, langsung saya kembali pulang ke rumah. Saya kira urusan itu sudah selesai. Langsung saya ngasih
kabar ke Ustadz Sudi itu bahwa semua apa yang Ustadz minta, seperti buku tabungan yang atas nama anak saya itu namanya Via Sifa An-Nisamat, yang atas nama anak ini sudah kami urus, dan fisik buku tabungan tersebut sudah di tangan kami Ustadz. Terima kasih. Saya kasih informasi begitu, dan tidak lama kemudian Mat Ustadz Sudi ini menelpon saya, menelpon kami. Tidak lama kemudian, mungkin 1 jam setelah itu mungkin ya, langsung menelpon. Dan ternyata itu masih belum selesai, Mat. Belum selesai. Kok Bapak bilangnya wassalam katanya? Itu masih belum selesai, Pak. Saya harap Bapak datang ke yayasan untuk mencairkan bantuan ini katanya. Karena ini Pak harus langsung dicairkan. Antaranya seperti itu kalimatnya. Akhirnya saya memutuskan dan menjawab di telepon itu ke Ustadz, kalau gitu saya akan berangkat insya Allah pagi sekitar jam 6 Ustadz dari sini. Setibanya di yayasan, saya juga kurang tahu. Biasanya Mat, perjalanan dari rumah dari Waru itu ke yayasan itu memakan waktu kurang lebihnya 1,5 jam. Sementara ini kita sudah area Brimob Kompi 3 Ion A Pelopor. Ini masih belum nyampe kota, tapi bentar lagi kita udah memasuki wilayah kota Pamekasan, Mas. Nah, ini sudah di Satlantas Polres Pamekasan. Di sini tempatnya pembuatan SIM. Saya kira video ini sampai di sampai di sekitaran kota Jamat berakhirnya ya, karena mulai dari kota, bahkan startnya dari sebelum kota ini sudah kita buat videonya. Silakan teman-teman juga tonton. Linknya saya letakkan di pojok kanan atas video ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru masuk atau yang baru menonton video ini, saya minta untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Caranya di like, subscribe, nyalakan icon lonceng notifikasinya agar selalu dapat informasi video-video terbaru dari channel ini ya, Mat ya. Ini kita sudah masuk di area kota Pamekasan, Mat. Nah, kita lanjut aja untuk membuat videonya, Mat. Siapa tahu ada kejadian-kejadian unik. Sepi, Mat. Madura itu sepi. Pamekasan itu sepi, Mat. Kayak gini nih. Patuhi peraturan lalu lintas. Itu ada peringatan, Mat. Ada semacam himbauan. Patuhi peraturan lalu lintas. Ingat, ada incar. Kita sudah di depan Polres Pamekasan. Di video sebelumnya kita belok kanan di sini melewati area Lancor, bundaran area Lancor. Nah, sekarang kita lurus
tidak melewati alun-alun. Kita melewati Jalan Purba. Ini yang ke kiri di depan ini, Mat, ke Sumenep. Kemudian yang ke kanan ke Arek Lancor atau ke alun-alun. Kita ambilnya yang lurus. Nah, ini rajianya, Mat. Nah, di sesi ini cukup ya, Mat, di sesi ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bagus silahkan di like, kalau tidak bagus silahkan di dislike. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.